Good morning. Welcome to English for Lintas Minat. So today I'm going to explain about adjective clause. Actually, this is our last topic. Okay. Now I will explain the adjective clause. I will divide it into three parts. Jadi mem akan bagi ke dalam 3 bagian cara menjelaskannya. Yang pertama itu function. The second one relative pronoun and relative adverb. And the third one, relative pronoun. So, because this is a grammar and I know this is a little bit difficult for you, so I will mostly speak in bahasa. Okay? Now, the first one, function. What is adjective clause? Apa itu adjective clause? Gitu. Yang kita tahu selama ini adalah adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Kata sifat yang menerangkan sebuah kata benda. Nah, how about adjective clause? Bagaimana dengan adjective clause? Adjective clause, if it translated into bahasa, itu artinya adalah klausa kata sifat. Klausa itu apa sih? Klausa itu adalah gabungan dari beberapa kata di mana dia memiliki subjek, juga memiliki verb, tapi dia tidak sempurna. Dia tidak sempurna. Kenapa dikatakan tidak sempurna sebagai kalimat? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh kalimat lain. Makanya nanti adjective clause itu akan ada yang namanya main clause dan ada yang namanya dependent clause. Kenapa dikatakan dependent clause? Dependent clause itu kan artinya terikat. Karena dia baru memiliki fungsi ketika dia disandingkan dengan main clause-nya. Itu dia, baru ada artinya. Jadi nanti adjective clause ini dia fungsinya adalah sebagai dependent clause. Kamu harus ingat bahwa fungsinya adalah sebagai dependent clause. Nah, mengapa? Why we need to learn about this material? Kenapa kita penting mempelajari mengenai adjective clause? Apa fungsinya, gitu kan? Fungsinya adalah to modify noun or pronoun or to add additional information. Untuk memodifikasi noun or pronoun. Apa itu memodifikasi? Nah, memodifikasi itu adalah memberikan arti yang baru atau memberikan informasi tambahan terhadap sebuah pronoun atau noun. Jadi kalau kamu pernah berbicara sama teman kamu kan, iya aku jumpa laki-laki itu loh tadi di Pajus, kemudian teman kamu nggak tahu gitu siapa laki-laki yang kamu maksud. Kemudian you give additional information, kamu kasih informasi tambahan. Itu loh laki-laki yang pernah datang ke sekolah kita waktu pensi. Nah, yang pernah datang ke sekolah kita waktu pensi itu fungsinya as adjective clause. Itu fungsinya adalah sebagai adjective clause. Kenapa? Karena dia memberikan informasi tambahan mengenai laki-laki itu, gitu kan? Jadi the speaker and listener tahu siapa yang dimaksud. Gitu kan? Jadi yang tadinya bendanya indefinite itu tidak tentu menjadi tentu sekarang. Kan? Nah, adjective clause nanti kita akan bagi ke dalam 2. Yang pertama itu adalah relative pronoun. Relative pronoun ini consists of who, whom, whose, which, dan that. Nah, the second one, relative adverb. Relative adverb ini terdiri dari where, when, dan why. Oke, nah let's move on. Ayo kita pindah ke yang relative pronoun. So today we just focus on the relative pronoun. Kita fokusnya hanya kepada relative pronoun. Nah, relative pronoun terbagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah relative pronoun as subject. Nah, kamu tahu kan subjek itu apa? Subjek itu adalah orang yang melakukan sebuah pekerjaan. And usually in every sentences, di setiap kalimat subjek itu comes in the beginning of the sentence, di awal kalimat. Ya, jadi nanti relative pronoun as subject ini dia akan menggunakan conjunction who, which, dan that. Nah, penggunaannya ini beda-beda. Kapan kita harus menggunakan who, kapan kita harus menggunakan which, dan kapan kita harus menggunakan that. Nah, kita fokus on who first. Kita alihkan perhatian kita ke sini. Who. Who ini adalah relative pronoun as subject yang gunanya untuk menjelaskan
menjelaskan person. Tadi kita setuju bahwa fungsi dari adjective clause itu adalah to give additional information, memberikan informasi tambahan terhadap pronoun atau noun. Jadi nanti informasi tambahan yang diberikannya itu adalah kepada person, kepada orang. Udah. Jadi kalau udah dibilang person as subject, berarti relative pronounnya nanti adalah who. Udah. Nah, contohnya seperti ini. The man fixed my computer. Laki-laki itu memperbaiki komputer saya. He graduated from a famous university. Dia lulus dari universitas terkenal. Nah, sekarang kata he ini kita akan combine these two sentences into a sentence. Kita kombinasikan dua kalimat ini menjadi satu kalimat dengan menggunakan yang namanya relative pronoun. Udah, nanti dia bentuknya akan menjadi adjective clause. Udah. Nah, he di sini ini kan menunjuk refers to the man. Dia menunjuk kepada laki-laki itu. Ini adalah subjek yang sama. The man and he are the same, gitu kan? Sama, menunjuk kepada orang yang sama. Nah, jadi ketika mau kita gabungkan nanti kalimatnya, kita gunakan relative pronoun who. Jadi kalimatnya akan menjadi the man who graduated from a famous university fixed my computer. Okay, take a look at. Nah, tadi Mem bilang kita akan combine these two sentences. Kita kombinasikan, kita gabungkan dua kalimat ini. Ya? Jadi kalau dibilang orang laki-laki itu memperbaiki komputer saya, pasti kamu akan ada questions. Laki-laki yang mana? Gitu kan, laki-laki yang mana? Banyak laki-laki. Subjeknya itu sangat indefinite, tidak tentu. Laki-laki bisa siapa saja. Dan kemudian berarti lawan bicara kamu need additional information, butuh informasi tambahan. Itulah tugas dari adjective clause. Nah, the man who graduated from a famous university fixed my computer. Jadi kalau ditanya orang laki-laki yang mana? Laki-laki yang lulus dari universitas terkenal itu. Nah, kata yang lulus dari universitas terkenal itu gives additional information to the man. Dia memberikan informasi tambahan kepada laki-laki, kata laki-laki itu. Nah, berarti fungsinya adalah sebagai adjective clause. Karena yang diterangkannya adalah orang. Kalau kamu lihat, perhatikan di kalimat kedua dan di kalimat pertama, kata laki-laki ini sama-sama as subject. Dia sebagai subjek. Kenapa? Karena it comes in the beginning of the sentence. Dia datangnya di awal kalimat dan dia melakukan pekerjaan, gitu kan? Nah, jadi kalau ditanya laki-laki yang mana, itu loh yang tamat dari universitas terkenal, ini memberikan additional information kepada kata the man. Ya? Nah, fungsinya adalah sebagai klausa terikat atau dependent clause. Kenapa dikatakan dependent clause, Mem? Karena kalau kita hapuskan kata ini, hanya yang lulus dari universitas terkenal, ini kalimatnya it doesn't make sense, gitu kan? Gak ada artinya. Berarti dia butuh kalimat lain supaya dia memiliki meaning atau memiliki arti, or the meaning is clear atau artinya menjadi jelas. Udah? Nah, kata he ini, ini tidak perlu lagi kamu pakai. Karena dia sudah digantikan dengan kata who. Udah? Dia sudah digantikan dengan kata who. Oke? Nah, let's try another one. Kita coba yang lain. The children cried loudly. They asked ice cream from their mother. Anak-anak itu menangis dengan sangat kuat. Mereka meminta es krim dari ibu mereka. Udah, berarti di sini ada dua subjeknya, yaitu the children and they, but it refers to the same person, gitu kan, to the same people, sorry. Tapi subjeknya ini sama-sama menunjuk kepada orang yang sama, gitu kan. Jadi kalau kamu bilang sama teman kamu, ini anak-anak itu nangis loh,
kencang. Anak-anak yang mana? Dari tadi sepanjang jalan ini kita jumpa banyak anak-anak loh. Yang mana anak-anak yang nangis kencang? Itu loh anak-anak yang tadi kita lihat minta es krim sama mamanya. Itu kan berarti kan give additional information, memberikan informasi tambahan. Udah? Setelah kita lihat ternyata dua kalimat ini fokusnya itu on person or people. Fokusnya itu kepada orang. Maka kita gunakan relative pronoun as person. Relative pronoun untuk menggantikan orang, yaitu menggunakan kata who. Udah? Jadi kita tulis dulu kalimatnya yang pertama. The children, anak-anak yang mana? Gitu kan? Anak-anak yang meminta who asked ice cream from their mother cried loudly. Nah, anak-anak yang mana kalau ditanya orang? Kan anak-anak yang minta es krim ke ibunya loh. Udah? Maka ini functionsnya memberikan informasi tambahan kepada kata anak-anak. Maka dia fungsinya adalah sebagai adjective clause. Karena bentuknya rangkaian kata, lebih dari satu kata. Tapi dia rangkaian katanya berupa kalimat yang tidak sempurna atau clause. Udah? Nah, adjective clause atau dependent clause. Klausa terikat. Nah, kenapa kok klausa terikat? Karena ketika kita hapus main clause-nya itu kan the children cried loudly. Anak-anak itu menangis dengan sangat kencang. Ketika kita hapus kalimat ini, tinggal who asked ice cream from their mother, ini nggak make sense gitu. Nggak ada artinya yang meminta es krim sama ibunya. Terus kenapa kalau orang itu minta es krim? Gitu kan? Kalimatnya not complete, tidak sempurna. Udah? Nah, di sini kata they ini kan refers to the children. Dia menunjuk kepada kata anak-anak, dia sama. Maka ini tidak perlu lagi digunakan ketika kita combine the sentences. Ketika kita kombinasikan kalimatnya, dia sudah digantikan dengan kata who. Nah, jadi di sini sudah jelas kalau dia relative pronoun-nya, dia membicarakan talk about persons and the person functions as subject dan orangnya berfungsi sebagai subjek, maka kita gunakan relative pronoun who. Sudah? Oke, let's next to the second one yang menggunakan kata which. Kan subjek ini nggak selamanya person. Subjek bisa juga benda mati atau benda di luar manusia. Jadi gimana kalau benda mati atau benda yang di luar manusia? Maka kita gunakan kata which. Artinya apa? Di dalam bahasa, kata who dan which ini have the same meaning, punya arti yang sama, artinya yang. Kalau kita artikan ini artinya yang. Ya? Nah, kalau tadi persons menggunakan who, maka kalau yang non-person itu menggunakan which. Kita gunakan which. Ya? Nah, contohnya, the table is very expensive. Meja itu sangat mahal. Kamu jalan-jalan ke mall sama teman kamu ya kan. Kemudian teman kamu cerita, meja itu tadi mahal kali loh. Sementara di mall itu meja banyak, bisa meja yang mana saja. Udah. Kemudian kamu tanya meja yang mana. Nah, berarti kamu butuh informasi